Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Putri, NIM 19631086, Prodi Perbankan Syariah, Lokal 4C, dosen pengampu Abdul Ghani, MAK. Mata kuliah yaitu Matematika Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang fungsi dan variabel. Di mana di fungsi yaitu terdapat komponen-komponen fungsi dan jenis-jenis fungsi. Sedangkan pada materi variabel saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis variabel, di mana yaitu ada dua jenis, variabel bebas dan variabel terikat. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk khusus dari relasi, dan sebuah relasi bisa dikatakan fungsi jika memiliki X, R, Y, di mana penjelasannya yaitu X adalah anggota A memiliki satu pasangan yang tepat, dan Y anggota dari himpunan B. Atau dapat lebih jelasnya akan dituliskan seperti ini. F dalam kurung A sama dengan B jika B merupakan unsur di B yang dikaitkan oleh F untuk suatu A di A, yang berarti bahwa jika F dalam kurung A sama dengan B dan F dalam kurung A sama dengan C, maka dapat disimpulkan yaitu B sama dengan C. Jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. F titik 2 A ke B. Lalu yang selanjutnya yaitu komponen-komponen dari fungsi, di mana tadi sudah saya jelaskan penulisannya yaitu F perbanding A ke B, di mana A dinamakan daerah asal atau domain, sedangkan F dan B dinamakan daerah hasil atau kodomain dari F. Misalnya yaitu seperti ini. F dalam kurung A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B, seperti itu ya. Lalu untuk yang ketiga yaitu himpunan yang berisi nilai pemetaan F dinamakan jelajah atau rank dari F. Jadi komponen-komponen fungsi itu memiliki tiga komponen. Yang pertama yaitu domain, yang kedua kodomain, dan yang ketiga rank. Atau lebih jelasnya yaitu domain itu daerah asal, kodomain itu daerah hasil, dan rank adalah himpunan yang berisi seluruh pemetaan atau jelajah, seperti itu. Lalu jenis-jenis dari fungsi sendiri yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis dari fungsi, yaitu fungsi konstan dan fungsi linear. Fungsi konstan atau disebut dengan fungsi tetap, yaitu suatu fungsi di mana F banding A ke B ditentukan dengan rumus sebagai berikut. F dalam kurung X disebut dengan fungsi konstan. Apabila untuk setiap anggota domain, fungsi selalu berlaku F dalam kurung X min C, di mana C bilangan konstan. Yang kedua yaitu fungsi linear. Suatu fungsi di mana F dalam kurung X disebut dengan fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh F dalam kurung X min A X plus B, di mana A plus 0, A dan B bilangan konstan, dan grafiknya yaitu berupa grafik lurus ya. Yang selanjutnya yaitu
saya akan menjelaskan sifat-sifat fungsi. Di sini ada 3 sifat, yaitu yang pertama fungsi injektif atau fungsi satu-satu, di mana fungsi F banding A ke B yang disebut sebagai fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk sembarang, di mana A1 dan A2 dengan A1 tidak sama dengan A2, yang berarti yaitu F dalam kurung A1 tidak sama dengan F dalam kurung A2, yaitu dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka F dalam kurung A1 yaitu sama dengan F dalam kurung A2. Yang kedua yaitu dari sifat fungsi, yaitu fungsi surjektif atau onto. Di sini yaitu fungsi kepada, di mana fungsi F banding A ke B disebut fungsi kepada jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dalam domain A, sehingga berlaku F dalam kurung A sama dengan B. Untuk yang terakhir yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, di mana fungsi F banding A ke B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sembarang. Dalam kodomain B terdapat tepat satu A dalam domain A, sehingga F dalam kurung A sama dengan B. Tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Dengan kata lain yaitu fungsi bijektif adalah fungsi injektif sekaligus dari fungsi surjektif. Nah, berarti dari sifat-sifat fungsi ini terdapat 3 sifat ya teman-teman. Yang pertama yaitu sifatnya yaitu fungsi injektif atau fungsi satu-satu, dan untuk sifat yang kedua yaitu fungsi surjektif atau fungsi kepada. Nama lainnya yaitu onto. Dan untuk sifat yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, di mana fungsi bijektif ini yaitu fungsi yang mencakup dari fungsi injektif sekaligus fungsi dari fungsi surjektif, seperti itu. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel bebas dan variabel terikat. Di sini variabel ialah unsur pembentukan fungsi yang mewakili faktor-faktor tertentu yang dilambangkan dengan huruf-huruf Latin dan sudah disepakati oleh kesepakatan umum. Lalu saya akan masuk ke materinya. Variabel bebas atau disebut dengan independent variable, yaitu variabel yang nilainya tidak tergantung kepada variabel lainnya. Variabel bebas juga dianggap sebagai masukan atau input bagi suatu sistem yang diambil sembarang, nilainya secara bebas. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilainya bergantung kepada variabel lain, di mana nilai-nilainya akan berubah sebagai dampak dari perubahan dari nilai-nilai lainnya yang mempengaruhinya. Dengan kata lain yaitu variabel bebas nilainya tidak tergantung kepada variabel lainnya, dan variabel terikat itu nilainya bergantung kepada nilai variabel lainnya. Artinya variabel terikat itu nilainya bisa berubah kapan saja, di mana variabel bebas itu akan mempengaruhi nilai variabel terikat. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh Y dikurang F dalam kurung X, di mana
F dalam kurung X min 10X min 5, di mana F dalam kurung X yaitu menampakkan variabel bebas, yang berarti yaitu Y adalah variabel terikat karena nanti nilai Y akan dipengaruhi oleh nilai dari variabel F dalam kurung X. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga tentang koefisien dan konstanta, di mana yaitu koefisien adalah angka atau bilangan yang terdapat dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Sedangkan konstanta adalah angka atau bilangan yang membentuk sebuah fungsi namun berdiri sendiri dan tidak terikat pada variabel. Saya akan memberikan contoh yaitu F dalam kurung X min 10X min 5. Maka F itu merupakan koefisiennya dan 5 adalah konstantannya. Kenapa 10 dinamakan koefisien? Karena tadi kan saya sudah menjelaskan koefisien yaitu sebuah bilangan atau angka yang terdapat di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi, dan 5 itu adalah sebuah angka yang membentuk sebuah fungsi dan dia berdiri sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi saya, dan kepada Bapak Abdul Ghani MAK, bila saya ada salahnya dalam menjelaskan kurang atau agak berlibat bahasanya, saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.